Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus dan teman-teman semuanya, pada kesempatan di hari ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sunnah sebagai basic mental profesional. Baik, sebelum kami memulai ke dalam materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh dilanjut? Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Rizkina Aulia Zara dengan NIM 13046250004. Perkenalkan saya Anida Faizaizati dengan NIM 13046253031. Perkenalkan, saya Rasya Pratama dengan NIM 13046250032. Perkenalkan, nama saya Reva Ramadhani dengan NIM 13046250040. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ke dalam materi. Materi pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Rasya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizkina telah mempersilakan saya. Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan kasusnya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pejabat, di mana hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam bekerja itu masih perlu ditingkatkan. Profesionalisme dapat ditunjukkan melalui sikap bekerja yang berlandaskan iman, ilmu, dan amal. Profesionalisme tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada nilai-nilai ukrawi menurut Mutmainah et al. 2023. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan mengaplikasikan konsep dasar profesionalisme secara maksimal. Lanjut. Di sini ada pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti tata cara, metode, atau jalan kehidupan. Menurut para fuqaha, sunnah adalah perintah atau anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang tidak bersifat wajib. Yang terakhir yaitu sunnah merupakan salah satu dari 5 hukum taklifi dalam Islam: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah menurut Nugroho dan Amsori 2022. Di samping itu di gambar ada tata cara sholat tahajud, merupakan contoh dari sunnah. Next. Selanjutnya ada kedudukan sunnah dalam Islam. Menurut Indriani et al. 2023, sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Menurut Khozin, sunnah berfungsi sebagai penegas hukum dalam Al-Quran. Menurut Indriani et al. 2023, sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dan yang terakhir, menurut Khozin 2022, sunnah dapat menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penegas hukum. Nah, sunnah ini memiliki fungsi yang penting dalam menjelaskan dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran seringkali memuat hukum dalam bentuk yang masih umum, sehingga membutuhkan penjelasan lebih rinci melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah menjadi penegas terhadap hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga itu dapat memperkuat ketetapan hukum tersebut bagi umat Islam. Dengan demikian, keberadaan sunnah tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran, karena keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan ajaran Islam secara menyeluruh. Yang kedua adalah sunnah sebagai penjelas atau tabyin terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Selain sebagai penegas hukum, sunnah juga berfungsi sebagai penjelas atau tabyin terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Banyak ketentuan dalam Al-Quran yang hanya disebutkan secara garis besar aja, seperti misalnya perintah sholat, zakat, atau haji, yang kemudian dijelaskan secara rinci melalui sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, sunnah berfungsi sebagai pembuat hukum baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Yang keempat, sunnah berfungsi sebagai pembatas atau penjelas terhadap hukum Al-Quran. Nah, maksudnya itu adalah sunnah memberikan batasan atau rincian terhadap ayat Al-Quran
terhadap ayat yang bersifat global, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan secara lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sunnah menjadi pedoman penting dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih komprehensif. Boleh dilanjut? Selanjutnya, sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, sunnah merupakan sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Kedudukan ini disepakati oleh para ulama karena sunnah berasal dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyampai wahyu sekaligus teladan dalam pelaksanaan ajaran Islam. Oleh sebab itu, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW yang berkaitan dengan ajaran agama dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menentukan hukum dan tata cara beribadah. Yang kedua, sunnah menjadi dasar rujukan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Dalam proses penetapan hukum Islam, sunnah menjadi dasar rujukan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Para ulama menggunakan sunnah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan cara meneliti keabsahan hadis serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, sunnah berperan dalam membentuk kerangka hukum Islam yang lebih lengkap. Selain itu, sunnah juga berperan dalam membentuk kerangka hukum Islam yang lebih lengkap. Maksudnya itu adalah banyak aturan kehidupan yang dijelaskan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya, sehingga menjadi pedoman praktis nih bagi kita umat Islam, yang mana menunjukkan bahwa sunnah itu tidak hanya menjadi penjelas Al-Quran, tetapi juga menjadikan landasan hukum yang membantu ulama dalam mengembangkan pemahaman syariat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah keteladan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sudah Nabi Muhammad SAW sebagai paradigma keunggulan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW mencontohkan akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu, sunnah juga dijadikan sebagai pedoman perilaku umat Islam. Sunnah menjadi pedoman perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan sunnah juga tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dengan pendidikan, kepemimpinan, dan hubungan sosial. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai teladan. Di sini ada 4 sifat sebagai teladan, ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama ada sidik, yang artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Muhammad selalu berkata benar sehingga dipercaya oleh masyarakat. Nah, sifat ini menjadi teladan agar umat Islam selalu bersikap jujur. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin karena sangat menjaga kepercayaan. Umat Islam dianjurkan untuk bersikap amanah dalam kehidupannya. Yang ketiga ada tablik atau menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad menyampaikan seluruh wahyu dengan penuh kesabaran. Sifat ini mengajarkan umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir ada fatonah atau artinya cerdas. Nabi Muhammad mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik. Sifat ini menjadi teladan agar umat Islam berpikir bijak dalam mengambil keputusan. Boleh di next? Nah, ini juga ada penerapan sunnah dalam konteks budaya. Ada 3 contoh. Yang pertama ada azan 2 kali pada sholat Jumat. Nah, pada masa itu penerapan ini mulai diterapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk mengingatkan masyarakat agar bersiap melaksanakan sholat Jumat. Penerapan ini dilaksanakan oleh masyarakat zaman dahulu sebagai sunnahnya. Nah, yang kedua ada mahar misli dalam pernikahan. Mahar yang disesuaikan dengan kebiasaan atau standar dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan Islam memberi ruang bagi budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan terakhir ada contoh rebana dalam wilimah nikah. Penggunaan rebana dalam walimah nikah merupakan bentuk tradisi yang diperbolehkan dalam Islam sebagai ungkapan kegembiraan dalam pernikahan. Boleh di next?
Oke, baik. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam pendidikan, yaitu ada tiga contoh. Yang pertama ada menanamkan nilai agama kepada peserta didik, kedua ada membiasakan adab dan akhlak Islami, ketiga ada mengembangkan pembelajaran yang seimbang dengan ilmu agama. Nah, yang pertama, menanamkan nilai agama kepada peserta didik itu merupakan karakter berlandaskan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman perilaku untuk membentuk pribadi yang baik secara moral, etika, dan spiritual. Menurut Hamidah et al. 2021. Nah, yang kedua, merupakan menyelenggarakan ekstrakurikuler berbasis ajaran sunnah seperti kelas hadis atau pengabdian masyarakat untuk meningkatkan empati dan kebudayaan sosial menurut Kakhoria 2024. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyelenggarakan ekstrakurikuler berbasis ajaran sunnah seperti kelas hadis atau pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan empati dan kebudayaan sosial. Lalu ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam keluarga. Dan di sini juga ada tiga contoh. Yang pertama ada penerapan nilai agama dalam keluarga. Penerapan nilai agama dalam keluarga menjadi dasar pembentukan karakter anak melalui pembiasaan ibadah, teladan orang tua, dan pengajaran moral seperti kejuruan, sopan santun, kasih sayang, kejujuran, sopan santun, kasih sayang, dan toleransi. Dan yang kedua, saling menghormati antar anggota keluarga. Saling menghormati antar anggota keluarga menjadi dasar terciptanya rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Melalui sikap menghargai pendapat, berbicara sopan, saling membantu, serta menerima perbedaan tiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, ada musyawarah dalam keluarga. Saling menghormati antara anggota keluarga menjadi kunci terciptanya rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan menghargai pendapat, berbicara sopan, saling membantu, serta menerima perbedaan. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan kerja. Terdapat tiga contoh. Yang pertama ada memiliki etos kerja yang tinggi. Memiliki etos kerja yang tinggi berarti menunjukkan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap tugas. Ditandai profesionalisme, inisiatif, kejujuran, serta semangat belajar untuk menghasilkan kinerja terbaik dan reputasi positif. Yang kedua, ada amanah dalam menjalankan tugas. Amanah dalam menjalankan tugas merupakan wujud tanggung jawab dan integritas atas kepercayaan yang diberikan, ditunjukkan melalui komitmen, kejujuran, disiplin, serta memberikan hasil terbaik. Sikap ini menjaga kredibilitas dan menjauhkan dari sifat munafik. Dan yang terakhir, ada bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Amanah dalam menjalankan tugas adalah wujud tanggung jawab dan integritas atas kepercayaan yang diberikan melalui komitmen, kejujuran, disiplin, serta hasil terbaik yang menjaga kredibilitas. Oke, baik. Masuk ke dalam kesimpulan materi kami pada hari ini, di mana sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menjadi teladan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, sidik, amanah, kecerdasan, fatonah, dan kemampuan menyampaikan kebenaran. Nilai-nilai sunnah ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, budaya, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, penerapan sunnah dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk karakter yang berakhlak mulia, meningkatkan profesionalisme, serta menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Oke, cukup sekian materi dari kelompok 5 kita yang dapat kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan. Mungkin segitu aja. Dan ini daftar pustaka yang kita pakai. Mungkin segitu aja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.